khotbahnya, wah ini menyinggung saya ini, khotbahnya kok menyinggung ya kan, sehingga ngambek nggak mau ke gereja. Kita tangkap positifnya. Kalau kita benar-benar itu dengarkan firman Tuhan membuat kita tersinggung, berarti Tuhan menegur kita. Kita mau supaya kita berubah. Karena kalau seseorang yang hidupnya menanti-nantikan Tuhan, berpegang pada janji Tuhan terus, yaitu seperti orang yang mempunyai kekuatan yang baru, selalu fresh, selalu punya semangat hidupnya. Nah, shalom. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Shalom aleihim, besim Yeshua Mashiach, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus kita. Yuk kita berdoa. Hamba mengucap syukur terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami masih diberi sehat, kami masih diberi umur panjang, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini nyata perbuatanmu yang dahsyat, ajaib buat kami semua. Senantiasa penyertaan-Mu yang dahsyat buat kami semua. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu. Kami terima firman-Mu, kami akan dengar baik-baik firman-Mu. Jadikan setiap hati kami, pikiran kami, pemirsa dimanapun berada, menjadi tanah yang subur. Supaya ketika kami menerima setiap benih firman-Mu, di dalam hati dan pikiran kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami terus dan bertumbuh terus sehingga berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami senantiasa berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kerinduan setiap kami semua. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan pesan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Hari ini ingin saya sampaikan temanya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, akan dibuatnya engkau terkagum. Sekali lagi, agak panjang temanya, saudara perhatikan ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, akan dibuatnya engkau terkagum. Sekali lagi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, akan dibuatnya engkau terkagum. Kita buka terlebih dahulu Mazmur 126 ayat yang pertama. Mazmur 126 ayat yang pertama. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian kekasih Tuhan. Yuk kita baca sama-sama aja ya. Mazmur 126 ayat pertama. Nyanyian Syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Firman Tuhan sekali lagi katakan di Mazmur 126 ayat pertama, nyanyian Syarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Siapakah Sion di sini? Ayo kita belajar firman Tuhan hari ini. Siapakah Sion ini? Yang dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion ini siapa? Kalau kita buka, kita lihat, kita pelajari firman Tuhan. Sion ini adalah saudara dan saya. Umat Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Ya, umat Tuhan yang sudah dalam satu hati, dalam satu pikiran. Kita ada satu hati. Ada satu pikiran. Anak-anak Tuhan yang dalam satu hati, satu pikiran, dan tinggal bersama-sama di dalam kesalehan. Sekali lagi, Sion di sini artinya yang dimaksud Sion ini yaitu anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang satu hati, yang satu pikiran, tinggal bersama di dalam kesalehan. Nah, berbicara satu hati, satu pikiran, tinggal diam di dalam kesalehan, yaitu berbicara apa? Berbicara unity. Bicara kebersamaan, berbicara ada kerukunan bersama, ada bersama-sama, ya kan? Nah, yang selanjutnya di situ firman Tuhan tadi di Mazmur 126 ayat pertama dikatakan itu seperti orang bermimpi. Orang bermimpi, seperti orang bermimpi itu yang gimana? Sesuatu yang tidak terduga, yang tidak direncanakan, tiba-tiba, ya kan? Kan kita nggak pernah ada yang namanya malam ini saya mau tidur, saya tak buat mimpi ya.
mimpi saya nanti tak bikin kayak gini aja, mimpi saya nanti tak rencanakan, ya kan, mimpi saya mau mimpi kayak begini, kan nggak ada. Itu namanya bikin film, ya kan, bikin sandiwara kan gitu. Tapi kalau yang namanya mimpi itu sesuatu yang tidak bisa dirancangkan, yang tidak bisa diduga-duga, tiba-tiba saja datang, ya kan. Nah, firman Tuhan dikatakan di sini, dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaannya kita seperti orang bermimpi, keadaannya tiba-tiba membuat kita terkagum-kagum, bahkan kaget, terkejut, loh kok tiba-tiba begitu, gitu loh, ya kan. Nah, bagaimana Tuhan memulihkan Sion? Sekali lagi, saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, setiap kita yang hadir buat hari ini, semua pasti kepingin, ya kan, dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Nah, ayo kita belajar firman Tuhan. Bagaimana sih supaya kita dipulihkan, diberkati? Bagaimana Tuhan memulihkan kita? Bagaimana kan Tuhan memberkati kita? Kita belajar. Kita buka Mazmur 133 ayat pertama sampai ayat 3. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan, yang pertama, bagaimana Tuhan memulihkan Sion? Kalau hidup kita dalam kerukunan, hidup kita dalam kesatuan. Mazmur 133 ayat yang pertama di situ katakan, alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara dan saya diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun ini maksudnya diam di dalam Tuhan, diam bersama di dalam Tuhan, di dalam gereja Tuhan, di dalam persekutuan. Itu kita selalu rukun hidupnya, satu dengan yang lain. Hubungan kita dengan anak-anak Tuhan, dengan sesama anak-anak Tuhan, baik di gereja, di persekutuan, dimanapun saudara berada, itu ada kesatuan, ada kerukunan. Ketika kita hidup di dalam kerukunan, ketika kita hidup di dalam kesatuan hati, dalam satu hati, dalam satu pikiran, firman Tuhan bilang, di sanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Di sanalah ada urapan Tuhan diturunkan, ada urapan Tuhan dicurahkan. Ayo kita belajar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan dikatakan, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Sion. Saudara akan dibuat sampai terkagum-kagum, terheran-heran, tercengang. Saya percaya pasti semua kepingin ya, pasti semua mau. Mungkin ada yang nggak mau, bisa angkat tangan. Saya doakan, wah saya nggak mau Pak, Tuhan memulihkan saya, nggak mau saya diberkati Tuhan. Bisa nanti hubungi saya, nanti saya doakan. Pasti semua kepingin dipulihkan Tuhan, semua pasti diberkati Tuhan, kepingin hidupnya selalu diberkati Tuhan. Makanya ayo kita harus hidup rukun, kita harus selalu hidup dalam kerukunan satu sama lain, nggak perlu tersinggungan, nggak perlu satu sama lain gampang marah, ya kan. Nanti ada temennya, ada saudaranya ngomong apa sedikit sudah tersinggung, begitu mogok, wis gak nang gereja, gak gereja-gerejaan, gak Tuhan-Tuhanan maneh, apalagi kesinggung sama pendeta, tersinggung sama gembalanya, sama pendetanya, apalagi ketemu khotbahnya, wah ini menyinggung saya, ini khotbahnya kok menyinggung, ya kan, sehingga ngambek, nggak mau ke gereja. Kita tangkap positifnya. Kalau kita benar-benar itu dengarkan firman Tuhan membuat kita tersinggung, berarti Tuhan menegur kita. Kita mau supaya kita berubah. Yang terpenting miliki kerendahan hati. Ketika kita ditegur lewat firman Tuhan, berarti Tuhan masih sayang sama kita. Lakukan firman Tuhan, ya kan? Jangan tertegur terus ngambek. Apalagi kalau ada temannya, saudaranya, atau
dalam satu gereja, ya kan, terus akhirnya gampang kesinggung, gesekan satu sama lain, mereka itu nggak mau ke gereja. Ayo, jangan sampai terjadi. Saya katakan kita harus hidup rukun, ya kan. Demikian juga yang punya mulut, yang punya culut, yang biasanya mulutnya ya mudah ngata-ngatain orang dan lain sebagainya, katakan, ya kan. Yuk kita belajar ngerem, tapi kita harus menyampaikan dengan hikmat Tuhan, ya kan. Kita harus sampaikan firman Tuhan, bukan menyampaikan hal-hal yang di luar firman Tuhan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyakitkan orang, ya kan. Kalau memang harus menegur, tegur dengan kasih, jangan menegur itu dengan ya mulut yang, maaf kata ya, yang dalam artian apa ya, kasar lah bicaranya gitu. Oke, saya percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti ngerti lah, kita pasti paham bagaimana caranya kita menegur supaya orang itu terbangun imannya, terbangun rohaninya, ya kan. Ayo kita hidup dalam kerukunan, gak usah ribut-ribut, ya kan. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita dipulihkan Tuhan, bagaimana hidup kita supaya diberkati Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan Sion. Yang kedua, kita belajar dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Firman Tuhan katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mempunyai kekuatan baru. Selalu kekuatan baru. Selalu istilahnya gini, nggak pernah loyo, nggak pernah gampang capek, tapi selalu keluar sesuatu yang semangatnya yang baru, kekuatan yang baru, hidupnya selalu merasa diberkati Tuhan, itu ada. Jadi ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, ada sesuatu yang energi positifnya ada keluar dari dalam tubuhnya. Nah, orang-orang yang menantikan Tuhan itu kayak gitu. Ada sesuatu yang baru selalu, ada semangat yang baru, sehingga tidak mudah loyo, nggak mudah down. Nah, ayo, yang ketiga, ketika kita mau hidup, Tuhan memulihkan Sion. Bagaimana Tuhan memulihkan Sion? Yang ketiga, yang kedua, hiduplah dalam kesabaran. Saya lagi, hidup dalam kesabaran. Nantikan janji-janji Tuhan. Maksudnya hidup dalam kesabaran ini, nantikan janji-janji Tuhan. Ya kan? Sabar. Bukan cuma berbicara sifat aja. Bukan berbicara dengan karakter aja. Karakternya harus sabar gitu. Oke. Baik kalau karakternya sabar. Tapi yang terpenting itu bukan sifat yang ingin saya sampaikan, ya kan? Sifat penting, Pak. Ya penting, memang penting sifat sabar, ya kan? Tapi yang dimaksud yang kedua di sini yaitu sabar menantikan janji-janji Tuhan. Sabar menanti-nantikan Tuhan. Karena kalau seseorang yang hidupnya menanti-nantikan Tuhan, berpegang pada janji Tuhan terus, yaitu seperti orang yang mempunyai kekuatan yang baru, selalu fresh, selalu punya semangat hidupnya. Nah, ayo, buat hari ini saya ingin sampaikan buat saudara sekalian, saya percaya kita semua kepingin hidupnya, keadaan kita dipulihkan, kita berubah. Saya dulu mengalami waktu masih masa mudanya. Saya ngomong sama istri saya, hidup kita ini kok gini-gini aja. Masalah kerjaan, terus saya ada masalah. Hidupnya gini-gini aja. Kayak rasanya hidup ini gak pernah diberkati Tuhan. Kita sudah doa. Rasanya doa itu sampai di plafon aja. Plafonnya rumah, habis gitu mental turun lagi. Bumi rasanya nggak ngeluarkan hasil buat kita. Langit rasanya nggak ada turun hujan. Oh, hidupnya susah banget. Gini-gini aja, nggak pernah berubah dari tahun ke tahun. Ya kan, ngenes terus hidupnya. Susah banget, ya kan. Tapi ketika saya sadar kalau hidup saya harus saya sendiri yang harus berubah.
Bagaimana caranya? Ya saya buka hati saya sadar diri, saya berubah hidup saya. Saya harus mengubah hidup saya harus mengubah gaya hidup saya hidup di dalam firman Tuhan. Cuman itu aja. Saya harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan ketika kalau ingin saya bersaksi, saya saksikan ketika saya buka hati, saya terima Tuhan Yesus dan saya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, dalam proses kehidupan saya, dalam perjalanan hidup saya sampai hari ini, ya kan? Kalau dulu saya bilang, ya kan, saya sampai stres, saya sampai depresi, ya kan, hidup ini kok begini aja, kok gak pernah ada perubahan, kerja kok rasanya ya gak pernah dapat untung, gak pernah bisa nikmati dan sebagainya. Ketika saya buka hati saya, dan saat itu juga saya hidup sungguh-sungguh, cinta Tuhan, takut dengan Tuhan, firman Tuhan bilang, Tuhan memulihkan Sion. Tuhan membuat Sion seperti orang bermimpi, tiba-tiba. Nah, lewat dalam perjalanan hidup, proses kehidupan hari ini, saya bisa bilangnya beda lagi. Kalau dulu saya bilangnya, rasanya hidup ini gini ya, susah banget, susah. Tapi hari ini saya bisa katakan, udah bukan berbicara yang kayak gitu lagi, bisa bilang, dahulu aku muda, sekarang aku telah tua, aku melihat anak cucu orang benar. Ini saya berbicara keluarga saya sendiri, keturunan saya sendiri, saya nggak berbicara orang lain. Oke, orang lain iya, oke, diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketika saya melihat diri saya sendiri, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Anak cucu orang benar diberkati Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, ayo, saya merasakan hidup saya dipulihkan. Saya merasakan hidup saya diberkati. Bahkan sampai hari ini saya boleh melihat kemurahan Tuhan. Sampai hari ini saya boleh melihat anak-anak saya. Saya punya seorang cucu sudahan, ya kan? Hidup mereka semuanya dalam keadaan baik-baik. Pekerjaan mereka semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Keluarga yang sudah berkeluarga, anak saya semuanya juga diberkati Tuhan. Nah, ayo kita hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Kita hidup sungguh-sungguh, ya kan? Ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan kita akan seperti orang bermimpi. Amin, saudara. Saya tutup pesan Tuhan, firman Tuhan buat hari ini. Ayo kita berdoa. Kita mengucap syukur. Ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita sungguh selalu bersyukur. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini firman-Mu. Kami yakin, kami percaya Tuhan, ketika Tuhan memulihkan Sion, memulihkan umat kesayangan Tuhan, anak-anak Tuhan, memulihkan kami semua yang ada mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan buat hari ini, dan kami percaya keadaan kami boleh diubahkan Tuhan seperti orang yang bermimpi, membuat kami terkagum-kagum, terheran-heran betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa kami mengucap syukur, hati kami membuat hati kami penuh dengan ucapan syukur, melimpah dengan ucapan terima kasih Tuhan. Bahkan kami akan selalu berkata, dahulu kami muda, sekarang kami telah tua, kami melihat anak cucu orang benar, anak cucu kami sendiri diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, setiap kehidupan kami semua. Kami menyaksikan sendiri bagaimana tangan Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Dan ketika hidup kami diberkati Tuhan, kami juga mau menjadi saksi-saksi Tuhan, bercerita betapa baiknya Tuhan kita. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan hari ini. Kami siap melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.